Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jadi hal yang wajar bagi seorang pedagang mendapatkan untung, kadang pula mendapatkan kerugian. Hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi pedagang. Tetapi ternyata ada sebuah perdagangan yang tidak akan merugi. Artinya apa? Untung terus-menerus. Apa itu? Itulah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Quran, mendirikan salat, menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka, baik dengan diam-diam maupun terang-terangan. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, supaya Allah menyempurnakan pahala kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. 3 poin itu yang merupakan perdagangan yang tidak merugi. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkan, bahkan menghafalnya, mereka tidak akan rugi, karena setiap bacaan yang ia baca akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ketenangan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Tenang di dalam hidupnya. Allah mudahkan segala urusan dunianya, diberikan ketenangan di dalam hidupnya. Di alam kuburnya, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, di alam kuburnya menjadi cahaya yang terang benderang dengan cahaya Al-Quran. Bahkan nanti di akhirat Allah berikan syafaat yang luar biasa. Allah izinkan Al-Quran berikan syafaat pada orang yang membacanya. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaatnya kepada para pembacanya. Hadis riwayat Bukhari. Maka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu akan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Maka perbanyaklah mempelajari dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang yang tidak akan rugi dan orang yang akan mendapatkan keberuntungan dari Allah SWT, yaitu orang yang senantiasa mendirikan sholat. Sholat adalah tiang agama. Kalau sebuah bangunan tiangnya roboh, maka bangunan itu akan roboh. Begitu pula sholat. Kalau sholatnya rusak, sholatnya roboh, maka agama ini akan hancur. Oleh karena itu, jagalah sholat 5 waktu, wajiban bagi setiap muslim. Maka orang yang senantiasa menjaga salatnya itu akan diberikan keberkahan, ketenangan di dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mendengarkan azan, lalu dia pergi ke masjid, dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid, mengerjakan salat 5 waktu, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid,
senantiasa ingat kepada masjid untuk mendirikan sholat, maka akan diberikan ketenangan dan keberkahan di dalam hidupnya. Maka sholat inilah amal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya bagus, maka amal yang lain pun akan ikut bagus. Kalau sholatnya rusak, maka amal yang lain akan menjadi rusak. Sholat adalah barometer di dalam kehidupan kita. Kalau ingin rumah tangganya baik, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan perdagangan yang menguntungkan, yaitu orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Sesungguhnya Allah berikan harta kepada kita, sebagian itu harus kita infakkan pada mereka yang membutuhkan, pada fakir miskin, pada anak-anak yatim. Karena sesungguhnya makanan yang kita makan akan menjadi kotoran. Harta yang kita kumpulkan akan menjadi warisan buat anak keturunan kita. Dan harta yang kita infakkan, itulah harta kita sebenarnya. Maka orang yang senantiasa berinfak, Allah kasih 700 kali lipat balasannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah menyebutkan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti dia menanam satu biji, kemudian dia tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari setiap tangkainya tumbuh menjadi 100 biji. Masya Allah. Dan Allah meluaskan rizkinya bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah 261. Dan orang yang senang berinfak, bersedekah, maka akan dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka. As-shadaqatu tanfa'ul bala. Sesungguhnya sedekah itu mencegah bala. Dan orang-orang yang bersedekah akan diberikan kenikmatan di dalam surganya. Sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah di alam kubur, mereka memohon pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia walaupun sebentar, saya akan bersedekah." Kenapa bersedekah? Karena pahala sedekah Allah tambahkan langsung di alam kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, orang-orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan diam-diam maupun terang-terangan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Allah berikan karunia kepadanya. Dan inilah yang merupakan perdagangan yang tidak akan merugi. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak merugi dalam berdagang. Demikianlah, mohon maaf barangkali banyak salah dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.